Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai pramusaji makanan daerah, yaitu ayam taliwang. Nah, jadi di sini kami akan bertanya kepada salah satu narasumber yang sudah mengelola lesehan taliwang selama lebih dari 60 tahun. Jadi ya teman-teman, jadi kami akan menghubungkan juga pertanyaan-pertanyaan kami dengan konsep IPA. Jadi tonton terus ya video kami teman-teman. Dadah! Nah, jadi sebelum itu kita perkenalan dulu. Ya. Halo teman-teman, nama saya Anissa Aulia Ramdhani. Nah, halo teman-teman, nama saya Julaima Rahmawati. Nama saya Ayu Kurniati. Perkenalkan, nama saya Deswita Dwi Rahayu. Halo, nama saya Malinda Rahmawati. Nama saya Maya Aprilia. Gimana sih cara Ibu biar ayam itu matanya tuh merata semuanya itu dari atas bawahnya supaya merata, ya, apa dibolak-balik terus setiap saat? Maksudnya yang dibakar. Iya. Nah, gitu. Kalau ayam gitu kan, kalau ayam kampung ini kita nggak ribet. Kalau kita mau ayam itu bagus matangnya, merata, digeprek sedikit. Apa namanya, pahanya sama dadanya digeprek, jadinya dia matang ke dalam gitu. Nah, jadi teman-teman, pada sebelumnya kami bertanya kepada narasumber, kenapa sih ayam taliwang bisa matang secara merata? Apakah dibolak-balik ketika proses pembakaran? Nah, jadi pada proses pembakaran ada tiga terjadinya perpindahan kalor atau transfer panas. Yang pertama itu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga itu radiasi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, konduksi. Jadi perpindahan panas secara konduksi terjadi ketika ayam bersentuhan langsung dengan alat panggangan. Nah, jadi pada saat ini alat panas dari alat panggangan itu merambat ke atas permukaan ayam, kemudian masuk ke dalam daging-daging ayam tersebut. Nah, jadi pada titik ini molekul-molekul yang lebih panas berpindah ke molekul-molekul yang lebih dingin. Nah, dari permukaan ayam masuk ke dalam daging ayam tersebut, sehingga pada saat itulah narasumber menjelaskan bahwa pada saat akan proses pembakaran ayam taliwang, maka akan lebih baik digeprek sedikit supaya panas dari perpindahan kalor atau transfer panas dapat terjadi dengan mudah. Yang kedua, konveksi. Perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konveksi terjadi melalui udara panas di sekitar ayam. Jadi udara panas bergerak naik dan kemudian menyebarkan kalor ke sekitar permukaan ayam yang membantu proses pematangan terjadi. Nah, yang ketiga, radiasi. Proses perpindahan panas secara radiasi terjadi ketika energi panas dari bara dipancarkan melalui bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang radiasi inilah yang kemudian diserap langsung oleh permukaan kulit ayam tanpa melalui medium fisik. Nah, jadi proses perpindahan panas secara radiasi ini sangat berperan penting dalam proses pematangan ayam karena memberikan dampak seperti efek kecoklatan pada warna ayam dan rasa yang renyah. Jadi ketiga, mekanisme perpindahan kalor tersebutlah yang bekerja sama dalam proses pembakaran ayam taliwang sehingga menghasilkan ayam taliwang yang matang secara merata. Menurut Ibu, apa yang membedakan kalau kita membakar ayam taliwang itu dengan arang sama kita panggang di oven? Oh iya. Nah, kalau kita mau panggang ayam yang pakai yang alami lah istilahnya kan, pakai arang atau pakai sabut kelapa gitu, itu aromanya lebih
lebih bagus, lebih enak gitu. Beda, pokoknya beda. Terus apa namanya? Mungkin lebih juga ya, lebih baik kita pakai itu ya. Kalau kita mau pakai, ya bagus juga pakai oven itu. Tapi kadang-kadang baunya itu kurang serak, kita kurang khas baunya. Menurut jawaban dari narasumber terkait perbedaan dari proses memasak dengan arang dan oven ialah terletak pada kenikmatan dan juga aroma yang khas. Dimana kalau misalkan kita memasak ayam bakar taliwang itu dengan menggunakan cara yang tradisional atau menggunakan arang, itu akan menghasilkan aroma yang khas. Sementara kalau kita memasaknya dengan oven, aroma yang khas itu tidak keluar. Lalu, jika kita kaitkan dengan konsep IPA, pembakaran ayam taliwang ini memanfaatkan panas radiasi, yang dimana arang itu menghasilkan radiasi inframerah yang memanaskan permukaan ayam secara langsung. Karena sumber panas ini berasal dari api yang membara dan juga arang yang panas, nah maka panas dari api tersebut akan lebih intens dan lebih cepat membuat bagian luar permukaan ayam itu menjadi garing. Nah, dan dengan proses ini akan menimbulkan asap, yang dimana asap tersebut akan memberikan aroma yang khas pada ayam bakar taliwang tersebut. Nah, sementara kalau kita memasak ayam taliwang itu dengan oven, panas itu bergerak melalui dua cara, yaitu konveksi dan konduksi. Nah, konveksi ini terjadi ketika udara panas itu mengalir di sekitar permukaan ayam di dalam oven, dan seluruh permukaan ayam itu terkena panas yang sama. Sedangkan kalau konduksi itu terjadi ketika udara panas menyentuh permukaan ayam dan memindahkan panas dari luar ke dalam daging tersebut. Nah, kombinasi dari konveksi dan konduksi ini membuat ayam tersebut matang lebih merata. Namun minusnya, ayam itu tidak memiliki aroma yang khas seperti saat kita memasaknya dengan menggunakan arang. Bagaimana air di daging ayam bisa menguap saat dimasak? Proses pemanasan itu iya, kayak tadi tuh apapun kena panas kan pasti dia apapun yang kita bakar ya, mau daging, mau ayam potong, mau ayam kampung, kalau kena pemanasan kan biar kita kukus dia kan dia keluar uap air yang di dalam ayam itu keluar, dia kesat jadinya jadi air yang kayak aduh kita punya air kan, nah gitu. Misalnya kayak ayam kayak apa kan ada airnya. Nah, kalau sudah kena pemanasan itu dia menguap airnya, jadi kalau kena bara api gitu kan jadi dia apa namanya airnya itu kan hilang jadinya. Biar kita kukus juga bisa hilang airnya. Oh, dikukus aja? Iya, bisa hilang air. Baik, pertanyaan selanjutnya, gimana sih air di daging ayam bisa menguap saat dibakar? Nah, ketika ayam dipanaskan, baik secara memanggang atau mengukus, akan terjadi penguapan di mana air di dalam ayam akan berubah dari cair menjadi gas atau uap air. Nah, panas yang diterima oleh ayam meningkatkan energi kinetik molekul air, sehingga molekul-molekul tersebut melepaskan diri dari jaringan atau menguap ke udara. Proses ini adalah bentuk perubahan fase dari cair ke gas. Ada nggak cara yang digunakan itu supaya memastikan ayamnya tetap segar atau berkualitas sebelum ibu masak dia gitu? Atau ditaruh di kulkas kayak gitu ayamnya sebelum dimasak? Digarmi dulu, dipanggang, terus atau kalau enggak dipanggang, digarmi aja dulu baru ditaruh di kulkas. Baru dia awet dia segar, baunya segar, rasanya segar gitu karena ada garam yang melindungi lah gitu, yang bikin dia awet gitu, enggak dia cepat ada baunya. Tapi jangan terlalu lama simpen ayam dia. Berdasarkan penjelasan narasumber tadi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan ayam tetap segar dan berkualitas sebelum dimasak.
Setelah ayam dipotong dan dibersihkan, cara pertama itu ayam dipanggang sebentar lalu dilumuri dengan garam dan dimasukkan ke dalam kulkas. Adapun cara yang kedua itu setelah ayam dibersihkan dan dipotong dapat dimasukkan langsung ke dalam kulkas. Terus apa hubungannya sih dengan konsep kita? Jadi garam digunakan untuk menghangatkan ayam karena garam dapat menarik air keluar dari dalam daging melalui proses osmosis. Ketika air dari dalam daging berkurang, otomatis lingkungan tidak cocok bagi bakteri sehingga memperlambat proses pembusukan. Ini adalah metode pengawetan yang efektif untuk menjaga kesegaran ayam. Jika ayam dipanggang sebentar atau setengah matang, panas akan mengubah struktur protein dalam daging. Proses ini membunuh beberapa mikroorganisme di permukaan ayam sehingga rasa dan tekstur ayam tetap terjaga. Menyimpan ayam di dalam kulkas dapat memperlambat pembusukan karena mikroorganisme tidak bisa berkembang dengan baik dalam suhu dingin. Namun, jika ayam ditemukan terlalu lama hingga membatu, ketika ayam dicairkan akan membuat tekstur ayam menjadi lembek. Oleh karena itu, penting untuk tidak menaruh ayam dalam suhu dingin terlalu lama agar kesegaran ayam tetap terjaga. Apakah ada perbedaan struktur daging ayam taliwang tersebut sebelum dan sesudah proses pembakaran? Itu pasti ada kan. Kalau yang masih mentah itu kan dia alot kan, masih janu. Biar dia muda, kalau belum dibakar kan masih alot dia. Tapi kalau sudah kena pembakaran kan dia jadi empuk jadinya gitu. Iya, lebih empuk, lebih keluar aroma aroma harumnya. Biasa kalau kalau ayam itu kan dia keluar sendiri, rasa umaminya itu kan, rasa gurihnya keluar sendiri. Jika dibakar atau digoreng kan keluar sendiri aroma. Berdasarkan jawaban ibunya tentang perbedaan tekstur daging ayam sebelum dan setelah dibakar dapat dikaitkan dengan konsep ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan perubahan fisik, kimia, dan denaturasi protein. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Sebelum dibakar, daging ayam memiliki tekstur yang lebih alot dan kenyal karena serat otot dalam jaringan dan jaringan ikatnya masih utuh. Proses pemanasan saat dibakar menyebabkan perubahan fisik pada daging, di mana serat-serat tersebut mulai terlihat. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kimia. Proses pembakaran juga melibatkan reaksi kimia seperti Maillard reaction, di mana protein dan gula dalam daging bereaksi saat dipanaskan, menghasilkan rasa dan warna yang khas. Ini adalah salah satu alasan mengapa daging ayam terasa lebih enak setelah dibakar. Kemudian yang ketiga, denaturasi protein. Denaturasi adalah proses di mana struktur protein asli atau terlipat menjadi terbuka dan saling berkaitan, membentuk jaringan yang lebih kaku. Proses pemanasan juga menyebabkan denaturasi protein dalam daging ayam. Ketika protein dipanaskan, strukturnya berubah sehingga mengurangi kekuatan jaringan ikat dan membuat daging lebih lembut. Menurut ibu itu apa sih yang membuat ayam taliwang ini menghasilkan aroma yang khas ketika dibakar? Kalau misalnya itu kalau ayam taliwang itu kan ayamnya pakai ayam kampung gitu. Pakai ayam kampung. Terus kita pakai bara api dari ada yang dari sabut kelapa, ada yang dari arang itu, yang dari kulit kelapa itu, yang tangkel itu kan. Jarang yang pakai kalau dari kayu, kalau ada yang itu baru pakai kayu. Jadi dia punya aroma khas. Apa sih yang membuat ayam taliwang memiliki aroma yang khas? Nah, aroma ayam taliwang ini dipengaruhi oleh bumbu-bumbu seperti cabai, bawang, dan terasi yang membuat ayam taliwang ini memiliki aroma yang khas. Jika ayam dibakar, ini memicu reaksi kimia yang disebut dengan reaksi Maillard, di
mana antara protein dan gula di dalam ayam yang membuat ayam ini memiliki aroma yang khas ketika dibakar. Nah, dalam konsep IPA, reaksi Maillard ini merupakan contoh perubahan kimia yang akibat dari panas di antara zat-zat baru dengan bau, rasa, dan warna yang berbeda terbentuk. Thank you all for watching.